Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan PPT yang telah saya buat. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Novita Putri Maulida. Saya mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya. Saya dari Prodi Matematika Murni, kelas Matematika 2023D dengan NIM 23030214043. PPT yang telah saya buat yaitu tentang kesalahan berbahasa Indonesia di masyarakat. Kesalahan berbahasa adalah suatu peristiwa yang bersifat inheren dalam setiap pemakaian bahasa. Sebagai alat komunikasi, sering terjadi kesalahan dalam penggunaan bahasa. Kesalahan berbahasa sering terjadi dan ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Fenomena yang tidak dapat dihindari dan lebih dikenal dengan istilah typo atau dalam bahasa Indonesia yaitu kesalahan. Kesalahan penulisan dalam kata di dalam berbahasa. Aturan berbahasa yang baik dan benar sesuai KBBI kadang tidak diterapkan dengan benar di lingkungan masyarakat sekitar saat ini. Kesalahan berbahasa itu muncul karena beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut yaitu ada tidak menggunakan tata bahasa yang benar. Lalu yang kedua, tidak menggunakan tata bahasa yang sesuai situasi. Yang ketiga, menggunakan istilah asing yang sebenarnya sudah ada pada dalam bahasa Indonesia. Lalu yang terakhir yaitu menerjemahkan istilah asing seenak hati, dan lain-lain. Kesalahan berbahasa Indonesia yang sering muncul atau yang sering terjadi, terutama di masyarakat, adalah dalam kesalahan berbahasa Indonesia berupa penulisan atau ejaan. Istilah-istilah kesalahan berbahasa menurut Corder yaitu ada 3. Yang pertama yaitu lapses. Yang kedua ada error. Dan yang terakhir yaitu mistake. Penjelasan istilah-istilah kesalahan berbahasa menurut Corder. Lapses adalah kesalahan berbahasa akibat penutur beralih cara untuk menyatakan sesuatu sebelum seluruh tuturan atau kalimat selesai dinyatakan selengkapnya. Untuk berbahasa lisan, jenis kesalahan ini diistilahkan dengan slip of the tongue. Sedangkan untuk dalam bidang berbahasa tulis, jenis kesalahan ini diistilahkan dengan slip of the pen. Yang kedua ada error. Error merupakan kesalahan berbahasa akibat penutur melanggar kaidah atau aturan bahasa. Atau dalam bahasa Inggris biasanya diistilahkan dengan breach of code. Kesalahan ini terjadi akibat penutur sudah memiliki aturan atau kaidah tata bahasa yang berbeda dari tata bahasa yang lainnya. Yang ketiga yaitu ada mistake. Mistake adalah kesalahan berbahasa akibat penutur tidak tepat dalam memilih kata atau ungkapan untuk situasi tertentu. Lalu contoh-contoh kalimat dalam istilah kesalahan berbahasa menurut Corder. Yang pertama ada pada lapses, contoh kalimatnya yaitu menjual barang tidak bisa memaksa orang membeli, ujar Fauzi Aziz. Analisis dari
kalimat tersebut adalah lapses terjadi karena kekurang tepatan kalimat yang digunakan, yaitu kata yang diucapkan kurang. Seharusnya kata tersebut ditambahkan atau menambahkan tambahan satu kata agar tidak termasuk dalam kesalahan berbahasa lapses. Kata yang dimaksud adalah kata untuk. Maka, pembenaran dari kalimat tersebut seharusnya adalah menjual barang tidak bisa memaksa orang untuk membeli, ujar Fauzi Aziz. Lalu yang kedua adalah contoh dari istilah kesalahan berbahasa, error. Contoh kalimatnya yaitu ada anak Dr. Ahmad Ali sakit. Kalimat ini dapat ditafsirkan menjadi tiga, yaitu anak dokter bernama Ahmad Ali yang sakit. Yang kedua, anaknya Dr. Ahmad Ali yang sakit. Dan yang ketiga yaitu anak, dokter, Ahmad, dan Ali yang sakit. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang salah. Yang ketiga yaitu contoh istilah kesalahan berbahasa mistake. Contoh kalimatnya yaitu dengan amblesnya tanggul tersebut. Saat ini permukaan lumpur yang Analisis penggunaan kata ambles dalam konteks ini adalah kurang tepat. Karena kata ambles masih terpengaruh dalam bahasa Jawa. Seharusnya kata ambles tidak dimasukkan dalam kalimat tersebut, tetapi diganti dengan kata yang sesuai KBBI, dengan aturan KBBI. Lalu ada contoh-contoh kesalahan yang sering terjadi dalam penulisan. Contoh-contoh kesalahan yang terjadi dalam penulisan ada kesalahan penggunaan huruf kapital. Kesalahan penggunaan huruf kapital sangat kita bisa jumpai, kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dalam saat kita menulis, kita biasanya sering salah dalam meletakkan mana yang menggunakan huruf kapital dan mana yang tidak menggunakan huruf kapital. Lalu ada juga dalam papan-papan jalan yang kita temui, yang kita sering lihat, lalu pamflet-pamflet yang ada di jalan, itu banyak sekali yang masih ada kesalahan penulisan huruf kapital dalam penulisan kalimat tersebut. Lalu yang kedua, ada kasus ejaan lain terdapat pada penggunaan huruf mirip. Yang ketiga, ada penulisan kata depan. Yang keempat, yaitu penulisan gabungan kata. Kesalahan dalam yang ketiga dan yang keempat sering ditemukan di penulisan suatu karya ilmiah, suatu artikel, lalu dalam pamflet, itu masih banyak ditemukan kesalahan-kesalahan penulisan yang menggunakan kata depan atau penulisan gabungan kata. Lalu yang kelima ada kesalahan penulisan angka dan bilangan. Yang keenam ada kesalahan tanda koma tampak pada penulisan pemerincian dan alamat. Yang ketujuh yaitu kasus tanda pisah. Kasus tanda pisah itu sering terjadi, sering banyak dijumpai misalnya di tulisan-tulisan papan
jalan atau pamflet di jalan seperti itu. Lalu yang ke-8 yaitu ada kasus tanda titik dua sering muncul dalam kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Kasus tanda titik dua ini sangat rancu atau sangat sering terjadi, sering banyak kesalahan dalam penulisannya. Kita harus dapat membedakan tanda titik dua dan ada juga tanda titik bawahnya koma. Itu sering ada yang salah penempatan atau salah penggunaan tanda tersebut, dua tanda tersebut. Lalu yang ke-9 yaitu penggunaan kata baku dan tidak baku. Dan yang terakhir yaitu kesalahan kalimat yang efektif dan tidak efektif. Penggunaan kata baku dan tidak baku itu kita dapat melihat atau mencari mana kata yang merupakan baku atau yang tidak baku dalam KBBI. Lalu kalimat yang efektif dan tidak efektif ini sering kita jumpai dalam saat kita menulis atau membuat suatu karya ilmiah. Itu biasanya sering terjadi kesalahan kalimat yang kurang efektif. Dan juga dalam artikel-artikel berita seperti itu masih banyak terjadi kesalahan kalimat yang kurang efektif. Lalu ada aturan penggunaan bahasa Indonesia di tempat umum menurut undang-undang. Ada 3, yaitu bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen, atau pemukiman, perkantoran, komplek perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia, atau Badan Hukum Indonesia. Aturan ini terdapat pada pasal 36. Lalu ada yang kedua yaitu bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia. Pada pasal 37. Lalu yang terakhir yaitu bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum untuk masyarakat. Pada pasal 38. Lalu ada contoh-contoh kesalahan berbahasa, contoh-contoh gambar bahasa dalam pamflet di sekitar kita yang kita sering jumpai. Contohnya yaitu yang pertama yaitu pamflet pandangan motor. Kesalahan penulisan yang dilakukan pada spanduk pandangan motor yaitu terdapat pada kata cek yang diadopsi atau yang diambil dari bahasa Inggris dari kata cek, C-H-E-C-K. Menurut KBBI, kata cek tidak memiliki arti. Jadi, ejaan yang benar adalah C-H-E-C-A-K, bukan C-H-E-K. Lalu ada yang kedua yaitu pada pamflet semua bisa ngiklan pada tulisan tersebut. Kesalahan penulisan yang dilakukan pada pembuat spanduk yaitu pada kata ngiklan. Menurut KBBI, iklan tidak memiliki arti dan memiliki imbuhan yang salah. Karena hanya ada imbuhan mengiklanan, periklanan, pengiklan, dan pengiklanan yang memiliki arti dalam KBBI. Jadi, ejaan yang benar adalah mengiklankan, periklanan, pengiklan, dan pengiklanan. Lalu yang ketiga ada pamflet tersebut yaitu kesalahan penulisan yang dilakukan pada spanduk adalah kata take away.
TEKEWEI. Diadopsi dari kata take away dalam bahasa Inggris. Untuk KBBI, take away tidak memiliki arti, jadi ejaannya benar adalah sesuai adopsi dari kata bahasa Inggris, yaitu take away, TAKEAWAI. Lalu ada penjelasan tentang berbahasa yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah menyampaikan pikiran dengan informasi yang lengkap secara teratur. Ragam bahasa yang digunakan dapat berupa formal atau non-formal, tergantung pada konteksnya. Kita, sebagai masyarakat Indonesia, harus berusaha atau selalu berbahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berbicara atau dalam penulisan apapun, penulisan suatu karya, penulisan papan pamflet, papan tulisan jalan, atau apapun itu. Itulah penjelasan saya tentang PPT yang telah saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.